Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Diroto Nafisa dengan NIM 224110402251. Saya akan menjelaskan materi dengan filsafat Mula Sadra dan Al-Jabiri. Mula Sadra. Biografi Mula Sadra. Nama lengkap Mula Sadra adalah Muhammad Ibnu Ibrahim Yahya Qawwas Shirazi. Ia sering disebut Syahruddin Al-Shirazi atau Mula Sadra atau Sadra di kalangan muridnya. Ia lebih dikenal sebagai Sadra Al-Muta'ali karena tingkat pengetahuannya tentang hikmah. Ia lahir di Shiraz, sebuah kota paling terkenal di Iran. Kawasan sekitar Persepolis 979 atau 980 Hijriah sampai 1571 atau 1572 Masehi. Mula Sadra adalah seorang filosof yang teosofis muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-17. Ashala al-wujud. Salah satu persoalan mendasar pada ranah otonomi ialah menentukan suatu yang aslaha atau nyata dan yang itibari atau abstrak. Dan Mula Sadra adalah filosof yang mendukung ashala al-wujud terkait aslaha al-wujud. Lebih lanjut, Mula Sadra di dalam kitab Al-Sadra di dalam Masyari memberikan penjelasan eksistensi adalah apa yang benar-benar ada dan ia merupakan realitas sejati dan segala sesuatu lainnya adalah cerminan, bayangan, penyerupaan. Untuk memahami penyataan Mula Sadra saya memberi contoh soal pohon. Sebuah pohon dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, wujud pohon itu sendiri. Yang kedua, pemahaman kita terhadap pohon. Yang kedua yaitu wahid al-wujud. Wahid al-wujud berarti kesatuan wujud, maksudnya seluruh yang ada walaupun ia menampak sebenarnya tidak ada dan keberadaannya tergantung pada Tuhan Sang Pencipta. Yang nampak hanya bayangan-bayangan dari yang satu. Seandainya Tuhan tidak ada yang merupakan sumber bayangan-bayangan, maka yang lain pun tidak ada, karena seluruh alam itu tidak memiliki wujud dan yang sebenarnya memiliki Tuhan hanya Tuhan. Yang ketiga yaitu tasyrik al-wujud. Tasyrik al-wujud atau ketaksaan wujud adalah teori Mula Sadra yang mengatakan bahwa wujud itu bersifat tetap, namun pada saat yang bersamaan wujud mengalami perubahan. Oleh karena wujud mengalami dua sifat sebagaimana tersebut di atas, tasyrik al-wujud kadang dimaknai sebagai teori kemenduaan sifat atau ambiguitas. Dalam konteks inilah wujud dipandang sebagai suatu yang unik, seperti yang dinyatakan Mula Sadra, dan sesungguhnya wujud adalah entitas untuk yang ontologi berasal dari kata onto bahasa Yunani yang berarti baik atau ada, dan kata logo atau logos yang artinya pengetahuan, teori, dan studi mengenai sesuatu. Ontologi adalah istilah filsafat untuk sifat alamiah dari yang ada, eksistensi, realitas, atau bisa juga dipahami sebagai kategori suatu keberadaan dan realitasnya dengan keberadaannya yang lain. Ontologi adalah ilmu yang membahas lingkup penelaan atau keilmuan hanya pada keilmuan daerah yang berada dalam jangkauan pengetahuan manusia secara empiris dalam proses penemuan atau penyusunan pernyataan yang bersifat benar secara ilmiah. Epistemologi berasal dari kata episteme bahasa Yunani yang artinya proses memakai pengetahuan, teori, studi, upaya memahami, dan kata logo atau logos yang artinya pengetahuan, teori, dan studi mengenai sesuatu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang memberi perhatian pada bagaimana lingkup alami dan suatu pengetahuan. Epistemologi adalah membahas teori ilmu pengetahuan dengan epistemologi. Keberadaan ilmiah dikebanyakan dalam bentuk sikap dan perilaku dalam rangkaian mencapai kebenaran ilmiah dengan menggunakan metode dan sistem untuk memproduksi sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan hidup demi tercapainya tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia dengan menghindarkan eksploitasi
filoitas yang cenderung menguras sumber daya alam dan merusak lingkungan hidup. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari segi kefilsafatan. Pada dasarnya ilmu pengetahuan dasar digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia dengan berdasarkan aksiologi. Keberadaan etika dalam hubungannya dengan manusia dengan laku manusia dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Aksiologi bisa dipahami sebagai bidang talaah terhadap ilmu yang mempertanyakan tujuan ilmu, yaitu apakah teori ilmu hanya merupakan penjelasan objektivitas realita, atau teori ilmu merupakan pengetahuan untuk mengatasi berbagai masalah yang relevan dengan realitas bidang kajian ilmu yang berdasarkan. Saya lanjut dengan makalah Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri adalah pemikir atau intelektual Muslim kontemporer. Al-Jabiri, sebutan akrab Muhammad Abid Al-Jabiri, pada tahun 1936 dilahirkan di kota Figue atau Fekik, salah satu dari wilayah tetangga Maroko. 32 Jabiri. Kelahiran Al-Jabiri biasa disebut dengan wilayah Maghribi. Di wilayah tersebut tumbuh dan berkembang para filosof-filosof Muslim klasik seperti Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Ibnu Hazm, Imam Al-Shafi'i, dan para pemikir lainnya. Al-Jabiri adalah seorang filosof Maroko kontemporer Maroko Tenggara yang menjalani hidup dengan kultur keluarga yang aktif dalam partai. Pada saat ini, partai yang didukung adalah Partai Istiqlal. Partai tersebut memiliki misi mempersatukan Maroko yang untuk berjuang meraih kemerdekaan, karena pada saat itu Maroko masih dalam jajahan negara Prancis dan Spanyol. Rangkaian pemikiran sebelum Al-Jabiri membangkang kerangka pemikiran dalam sudut pandang filsafat ilmu. Kerangka teori ternyata memiliki wilayah kerja ilmuwan karena merupakan basis rasionalitas keilmuan. Untuk itu perlu dicermati dan kerumuan ulangan kerangka berpikir filsafat ilmu dalam wilayah Islamic Studies. Di samping 5 itu, pada era positivistik tidak ada suatu bangunan keilmuan dalam wilayah apapun, termasuk wilayah agama, yang terlepas dan tidak terkait sama sekali dari personal kultur, sosial, dan bahkan sosial politik yang melatar belakangi munculnya dan disusunnya paradigma keilmuan. Jika persatuan dan dialog antara keduanya tidak dilakukan, maka apa yang disinyalir oleh Muhammad Al-Arko tentang adanya gejala persamaan pemikiran keagamaan di lingkungan umat Islam akan menyulut emosi individu dan kelompok disebanding kemampuannya untuk memantapkan kepribadian, membina integritas, dan mendewasakan cara berpikir individu dan kelompok. Konsep ontologis nalar Arab Abid Al-Jabiri, Bayami, Irfani, dan Burhani. Konsep ontologis nalar Arab Abid Al-Jabiri, Bayani, Irfani, dan Burhani dalam filsafat ilmu ontologi adalah kajian yang membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada atau bagaimana hakikat objek yang ditelaah, sehingga menghasilkan pengetahuan. Sedangkan epistemologi berkaitan dengan pembahasan bagaimana proses memperoleh pengetahuan, adapun aksiologi membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang telah diperoleh. Objek telaah ontologi sendiri antara membahas tentang yang ada secara universal atau dalam artian berusaha mencari inti yang dimuat di setiap kenyataan yang mencakup semua realitas dengan semua bentuknya. Dalam kritik nalar Arabnya, Al-Jabiri membagi epistemologi menjadi 3, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani.
Penerapan dalam kerangka filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ilmu. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat di mana membahas tentang realitas dan kenyataan. Pada dasarnya, ontologi berbicara asal-asal rasional dari yang ada atau disebut suatu kajian mengenai teori tentang ada, karena membahas apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keinginan tersebut. Menurut Jujun S. Suryastamati menjelaskan bahwa pokok dari permasalahan yang menjadi objek kajian dan filsafat awalnya meliputi logika, etika, metafisika, dan politik yang kemajuannya banyak berkembang hingga menjadi cabang-cabang dari filsafat yang mempunyai bidang kajian lebih spesifik lagi yang kemudian disebut sebagai filsafat ilmu. Kata lain itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari asal kata alima yang artinya pengetahuan. Epistemologi ilmu. Epistemologi diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkungan pengetahuan, di dasarnya sebagai pengasahan bahwa seorang memiliki pengetahuan. Azyumardi Azra menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif, ketika ontologi bersifat mencari secara referensi dalam tentang yang ada